Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana Aulia Rahma dengan NIM G0024183 dari kelompok A1. Pada kesempatan kali ini pada blok 2.1 sistem produksi dan urbanetika, saya akan membahas mengenai laporan anatomi yang pertama, yaitu tentang mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Jadi yang pertama adalah mekanisme ereksi. Ereksi ini tuh dipengaruhi oleh sistem parasimpatis. Terus segmen yang bertugas adalah segmen sakralis S2 sampai S4 atau sakral 2 hingga sakral 4. Jadi ereksi ini tuh pertama-tamanya ada rangsang atau kayak stimulus gitu, atau stimulus seksual. Nanti itu akan diproses pada jaringan supraspinal yang terdapat di hipotalamus dan juga hipokampus. Kemudian hipokampus dan hipotalamus ini tuh merupakan pusat integrasi dari fungsi seksual dan juga ereksi. Terus impuls yang dari SSP, hipotalamus sama hipokampus ini akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis. Serabut parasimpatisnya yaitu segmen sakral 2 sampai 4 parasimpatis. Terus jadi setelah itu akan terjadi ereksi. Nah, kan dari efektor oleh sakralis S2 sampai S4 itu akan menghasilkan efek. Nah, efeknya ini dibawa oleh nervi erigentes, dan efeknya itu kayak relaksasi otot sama dilatasi dari arteri helicinae. Nah, karena ada dilatasi dari arteri helicinae ini, maka kan arteri kan bawa darah ya, jadi darah itu akan masuk ke cavernae. Cavernae itu ruangan-ruangan yang ada di rongga penis. Nah, darah akan masuk ke cavernae sehingga tunika albuginanya akan meregang. Terus kalau tunika albuginanya meregang, maka vena-vena yang menembus tunika ini akan terjepit. Nah, terus kalau venanya terjepit, nanti aliran akan keluar dari aliran yang keluar dari jaringan erektil akan dihambat sehingga tekanan internanya meningkat dan juga tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Nah, terus nanti hasilnya adalah ukuran penis akan membesar, dan ini disebut sebagai posisi ereksi. Nah, ini kan ini posisi normal penis, terus ini kalau ereksi. Nah, ini bisa dilihat darahnya belum masuk ke cavernae, sementara ini yang ini darahnya udah masuk ke cavernae. Ini belum, ini udah. Terus ini ukuran penisnya juga masih sama, sementara ini ukuran penisnya lumayan membesar kayak panjang sama diameternya besar dan juga meregang. Nah, ini disebut sebagai posisi ereksi. Selanjutnya yaitu adalah ejakulasi. Nah, ejakulasi ini tuh dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis lumbalis 1 sampai lumbalis 3. Nah, di ejakulasi ini ada dua proses, yaitu yang pertama ada emisi dan ada ejakulasi. Nah, emisi itu merupakan transmisi cairan semen ke dalam uretra atau masuknya cairan semen ke dalam uretra. Nah, cairan semennya ini itu bukan cuma cairan semennya ini tuh terdiri dari cairan sperma dan juga cairan lain yang dihasilkan oleh kelenjar prostat, vesikula seminalis, dan juga kelenjar Koper atau bulba uretra. Kemudian
Jadi prosesnya yaitu ada rangsangan seksual. Rangsangan tadi akan diterima oleh saraf simpatik lumbalis 1 sampai lumbalis 3 dan dia akan memacu kontraksi otot. Nah, kontraksi otot ini akan mendorong sperma dari epididymis menuju ke vas deferens dan juga ke uretra. Terus sperma yang dari uretra ini akan menuju ke kelenjar prostat dan juga vesikula seminalis. Nah, di kelenjar prostat sama vesikula seminalis ini mereka mengeluarkan cairan untuk mendukung sperma, kayak cairannya itu berisi nutrisi yang bisa kayak ngasih makan dan juga melindungi si sperma. Terus cairan yang terdiri dari semen dan juga cairan nutrisi dari kelenjar prostat dan vesikula seminalis ini akan bercampur di uretra membentuk semen. Jadi yang di uretra itu semen yang terdiri dari sperma dan juga cairan lain dari kelenjar prostat dan juga vesikula seminalis. Terus ada reseptor aferennya itu oleh nervus pudendus. Nah, selanjutnya proses yang kedua adalah ejakulasi. Ejakulasi itu adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum, alias keluarnya cairan semen dari laki-laki. Nah, ejakulasi ini tuh merupakan puncak dari kegiatan seksual dari laki-laki. Kemudian ejakulasi ini itu akan membuat arteri helicinae berkontraksi. Terus darahnya akan mengalir ke venula. Terus selain arteri helicinae yang berkontraksi, ada juga yang berkontraksi lain, yaitu musculus bulbus spongiosum dan musculus ischiocavernosus. Nah, kontraksi dari ini itu akan mengakibatkan si semen bisa keluar. Nah, keluarnya lewat ostium uretra externum. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.